Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih-sholihah, semoga Allah selalu memberikan hidayah serta kemudahan dalam memahami ilmunya. Pada majelis pagi kali ini, Ustazah akan menyampaikan positif negatif media sosial atau elektronik yang biasa kita gunakan. Nah, siapa sih yang tidak punya media sosial? Di zaman sekarang, media sosial merupakan hal yang sangat umum. Media sosial fungsinya yang berawal sebagai media bersosialisasi mengalami perubahan dan peningkatan hingga bisa menjangkau aktivitas seseorang dalam banyak hal. Nah, melalui media sosial, orang bisa menjual dan membeli barang, mencari informasi tentang tugas atau memamerkan kemampuan. Pembahasan di media sosial pun tidak lagi tentang hal yang biasa saja, tapi bisa menyangkut apapun, yang tidak jarang pula menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Anak-anak kenapa bisa menjadi masalah? Karena menggunakan media sosial bukan untuk fungsinya. Lalu, apakah media sosial penuh dengan masalah? Adanya masalah ataupun tidak tergantung bagaimana setiap orang menggunakannya. Nah, Ustazah akan menyampaikan apa saja sih dampak positif maupun negatif dari media sosial. Kita lihat dari dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, dampak positif media sosial adalah mempertemukan kembali teman-teman yang mungkin dulu kita mengenalnya. Namun karena jarak maupun waktu sehingga kita terpisah. Nah, dengan media sosial kita bisa bertemu kembali, kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan. Yang kedua, dampak positifnya adalah dengan media sosial penyebaran informasi jauh lebih cepat. Seperti halnya sekarang, kita tidak bisa bertemu langsung, namun dengan media sosial atau HP yang kita gunakan, Ustadz-ustazah bisa menyampaikan dengan cepat informasi apa yang anak-anak akan segera dapatkan. Yang ketiga, sebagai media mengajak kepada kebaikan dengan menyampaikan hal-hal yang baik seperti membagi konten-konten yang baik tentunya. Nah, seperti sekarang majelis pagi, walaupun ustadz-ustazah dan anak-anak tidak bertemu langsung, namun dengan media sosial, dengan YouTube, dengan Google Classroom, dengan Google Meet, kita masih tetap bisa menyampaikan hal-hal kebaikan dan menyerap kebaikan. Dan yang terakhir, dampak positifnya adalah dengan media sosial bisa kita mengakses apapun yang kita inginkan, seperti kita ingin membeli barang atau kita berjualan online, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Jadi anak-anak misalnya ingin baju ini dan itu hanya ada di suatu daerah atau kota yang jauh. Dengan media sosial kita bisa membelinya dengan cepat. Namun anak-anak dari dampak positif dari media sosial, namun ada dampak negatifnya loh. Yang pertama adalah berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan. Jadi anak-anak harus tetap berhati-hati menjaga identitasnya. Yang kedua, sulit sosialisasi dengan sekitar secara nyata. Jadi ada yang sangat mudah berinteraksi di media sosial, namun ketika bertemu secara nyata, rupanya tidak banyak berkomentar. Terus yang ketiga, karena kita sering menggunakan media sosial, jadi tertinggal dan terlupakan bahasa formal, karena penggunaan media sosial terbiasa menggunakan bahasa informal. Yang keempat, dengan media sosial, kalau kita menggunakan secara berlebihan, melalaikan pekerjaan yang lain. Misalnya, tugas terbengkalai karena lebih banyak menggunakan barang elektronik atau HP untuk media sosial dibandingkan untuk mengecek tugas apa saja sih yang sudah ada di Google Classroom. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Jadi, dalam menggunakan sosial media, kita bebas menuliskan dan meng-share apa saja. Namun anak-anak tetaplah menjaga privasi kita agar tidak harus semuanya kita publikasikan ke orang-orang. Nah, begitu anak-anak
dampak positif dan negatif. Jadi, anak-anak mulai sekarang gunakanlah media sosial dengan bijak, tidak berlebihan, bahkan sampai lupa kegiatan yang lainnya. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.